Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas Waalaikumsalam warahmatullahi kesempatan yang wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, kami CGP Kabupaten Bombana Angkatan 10 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching pada supervisi akademik, terdiri dari saya Suryono SPD selaku supervisor, Coach Ibu Jumarniati SPD, dan Coach Ibu Elvionita SPD. Baik, saya langsung menyapa Ibu Jumarniati selaku coach di pagi hari ini. Assalamualaikum Ibu Jumarniati, apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi baik Pak. Ya, Bapak sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah baik Bu. Nah, Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya melakukan berbagai pertanyaan ya Bu. Iya, silahkan Pak. Baik Bu, pada coaching kali ini coach dan coachi saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi dan bagaimana coachi merespon pertanyaan dari coachnya. Di sini juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya itu Bu. Sekarang saya akan tanya Ibu, bisa ya Bu? Iya, silahkan Pak. Bu, yang saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, terima kasih Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam percakapan coaching sebentar itu yang pertama bagaimana saya bisa menghadirkan penuh diri saya. Jadi dalam artian bahwa saya bisa fokus. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga itu bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga rekan saya itu bisa menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya hingga menemukan solusi. Baik, bagus sekali ya Bu. Yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, baik Pak. Jadi kalau untuk spesifiknya di antara tiga itu saya lebih fokusnya di mengajukan pertanyaan berbobot karena ini nantinya akan sangat membantu rekan saya sebagai coach. Baik, yang terakhir Bu, indikator Ya, yang Pak. bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada proses coaching kali ini? Kalau indikatornya sih Pak, ya mungkin ada dua ya. Ya, yang pertama itu bagaimana saya mengantar coach saya itu supaya bisa menemukan solusi yang baik. Kemudian yang kedua, bagaimana coach saya itu setelah menemukan solusi bisa merealisasikannya dalam bentuk aksi nyata, ya seperti itu sehingga bisa nantinya bisa menjadi praktik baik. Ya, terima kasih Baik Pak. Bu, baik, bagus sekali. Saya akan tetap memantau Ibu di sini. Silakan Ibu melakukan coaching di pagi hari ini dengan rekan Ibu Elvionita. Saya persilakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Saya langsung menyapa rekan saya ya Pak. Ya. Assalamualaikum Bu Elvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah baik. Kita Bu, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat, lagi santai, dan yang paling penting itu Bu Elvi, saya sangat bahagia hari ini. Saya juga sama Bu. Santai juga dan Ibu nyaman posisinya? Ya, alhamdulillah. Bagaimana Bu Elvi? Ya, saya di rumah Bu sekarang. Sepertinya Ibu,
Ya, sepertinya Bu Elvi mau membicarakan sesuatu yang sangat penting. Betulkah, Bu? Ya, betul sekali Bu. Ini terkait masalah sih, permasalahan saya di sekolah, utamanya itu dalam proses pembelajaran. Saya sedikit cerita ya Bu, ini permasalahannya dulu. Ya, Ya, silakan jadi Bu, silakan. Saya akan ya, mendengarkan baik. dengan baik. Ya. Jadi masalahnya ini terkait dengan di mata pelajaran saya, mata pelajaran IPS, di mana kalau di sekolah itu kan anak-anak sebelum menerima rapor ada diadakan asesmen sumatif akhir semester. Kalau di sekolah saya begitu. Ya, betul sekali. Saya amati ini kalau di proses pembelajaran kemudian saya kasih tugas, baik itu tugasnya lisan maupun tertulis dan juga kerja kelompok, anak-anak aktif melakukan kegiatan pembelajaran. Namun pada saat asesmen sumatif akhir semester, hasil dari asesmennya ini dari semua kelas itu tidak ada yang mencapai tujuan pembelajaran Bu. Dalam hal ini dia tidak mencapai kriteria ketuntasan yang saya harapkan di mata pelajaran saya Bu. Dan ini saya bingung juga, maksudnya apa yang salah, apa yang masih kurang dengan proses pembelajaran yang saya ajarkan kepada anak-anak. Dan ini juga sudah sempat saya buka di forum komunitas sekolah, tapi ya belum mendapatkan juga hasil yang baik Bu. Itu permasalahannya. Jadi saya masih bingung ini. Oh iya, begitu ya Bu. Iya. Jadi Ibu sudah merasa mengajarnya bagus, tetapi kalau di asesmen formatifnya bagus, tetapi tiba di asesmen sumatifnya itu tolak belakang ya. Iya. Iya Bu. Jadi asesmen sumatifnya yang jadi masalah ya Bu. Iya. Yang tidak sesuai dengan proses dan asesmen formatifnya ya. Baik. Iya. Kalau begitu apa yang Ibu inginkan dari bincang-bincang kita pada hari ini? Yang saya inginkan Bu, yang pertama saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ya. Kemudian ada tindak lanjutnya setelah coaching ini. Iya, luar biasa ya. Jadi pikirkan tindak lanjut ke depannya. Jadi supaya tidak hanya berhenti di sini. Ya baik, Bu Elvi, apa ukuran keberhasilan dari sesi bincang-bincang kita sebentar ini, Bu? Untuk ukurannya ini idealnya keberhasilannya seperti apa ya? Ya, kalau untuk keberhasilannya itu saya bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi, kemudian saya bisa ada kayak semacam solusi kemudian dikemas dalam bentuk rencana yang akan saya lakukan dalam waktu dekat. Itu Bu. Ya, baik. Jadi Ibu inginnya nanti ada solusi ya. Dari pengamatan Ibu, idealnya murid yang berhasil itu seperti apa sih, Bu? Idealnya murid yang berhasil itu adalah murid yang bisa mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir itu bisa mencapai tujuan pembelajaran Bu yang diharapkan. Iya, baik. Jadi bisa menuntaskan tujuannya. Nah, adakah hambatan-hambatan yang Ibu sendiri bisa merasakan begitu? Ya, kalau hambatan Bu, ini ada hambatan di luar dari tugas mengajar karena selain saya mengajar, saya juga ada beberapa tugas tambahan dan semuanya itu tugas tambahannya penting juga. Yang pertama itu sebagai bendahara Dana BOS, kemudian yang kedua pembina ekstrakurikuler olahraga, yang ketiga saya sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Jadi atur waktunya juga itu yang memang lumayan agak susah Bu, karena memang bayangkan dalam satu hari itu kan 24 jam di sekolah itu saya dari jam 7 sampai jam 1, kadang sampai jam 2, belum lagi dengan tugas-tugas CGP yang banyak juga. Akhirnya terkadang kalau saya masuk mengajar masuk saja begitu, saya tidak
pikir lagi, apakah ini bisa dicerna oleh anak-anak, apa yang saya sampaikan, apa yang saya kasih ke mereka. Itu terkadang Bu, karena memang persoalan waktunya. Oh, iya, iya, iya. Jadi persoalan utamanya di sini adalah waktu, karena Ibu begitu banyak kegiatan ya Iya. dalam keseharian Ibu. Ya, baik. Tapi kan semua itu bisa terhandle dengan baik ya, Bu? Iya, sampai detik ini masih. Hanya itu memang yang menjadi permasalahan utama. Saya shock ketika memeriksa hasil asesmennya anak-anak, karena sejak awal masuk sampai asesmen, bahkan saya kasih kisi-kisinya ke mereka bahwa ini loh soal-soal asesmennya, dengan harapan mereka bisa menjawab soal-soal tersebut. Iya, baik, Bu. Jadi persoalannya ada di waktu. Ya, baik, kalau menurut pengamatan Ibu, idealnya murid yang sukses melakukan asesmen itu yang bagaimana? Idealnya itu ya mereka berhasil melaksanakan asesmen, ada data realnya bahwa sekian banyak yang mengikuti kegiatan asesmen sumatif tuntas. Ya, tuntas ya. Jadi idealnya itu asesmennya tuntas sesuai dengan asesmen formatif di prosesnya ya. Ya, jadi begini Bu, kalau misalnya kita ukur keadaan muridnya Ibu Elvi saat ini, kondisinya itu ya kan kita sebutlah gagal asesmen begitu. Ya, kalau kita ukur menggunakan skala 1 sampai 10 ada di level mana sih, Bu? 1 sampai 10 ada di 8, Bu. Ada di level 8. Ya, di level 8 ya. Ya, di skala berapa menurut Ibu itu muridnya Ibu merasa asesmennya berhasil? Ibu Elvi? 6. 6, Bu. Ibu Elvi, tadi kan skalanya 8 ya, di kondisi gagal itu 8. Ya, sekarang saya tanya Bu Elvi, ada di 10, Bu. ya, asesmen berhasilnya itu di level 10 ya, Bu? Oh, di level 10. Harusnya. Ya. Sempurna lah ceritanya. Ya, sangat luar biasa, Bu. Berarti Ibu Elvi ini menginginkan yang sempurna. Hasil asesmennya itu sempurna, tuntas 100% ya, Bu? Iya, Bu, dari 34 siswa harus tuntas semua. Baik. Iya. Apa prioritas yang Ibu siapkan untuk mencapai goal tersebut? Ya, untuk prioritas karena itu adalah refleksi saya di semester genap tahun pelajaran yang lalu, dan ini sekarang kan memasuki tahun ajaran baru. Saya lebih memaksimalkan lagi di asesmen awalnya, Bu, dengan memberikan stimulus-stimulus soal yang kata-katanya itu bisa dicerna dengan baik anak-anak, karena terkadang saya bicara ke mereka mungkin terlalu formal, saya punya bahasa terlalu tinggi, akhirnya anak-anak itu yang seumuran SMP dia susah untuk mencerna apa sih yang dia maksud ini Bu Guru, apalagi di IPS itu kan banyak istilah-istilah. Itu Bu. Yang kedua, di proses pembelajaran saya lebih memaksimalkan lagi, dan mudah-mudahan sih tidak berbenturan dengan tugas-tugas tambahan yang ada, Bu. Oh iya. Jadi saya bisa menangkap bahwa Bu Elvi itu menggunakan bahasa pengantar yang terlalu formal, terlalu tinggi untuk tingkat SMP. Berarti yang jadi titik utama itu ini bukan persoalan waktu atau dua-duanya, Bu? Dua-duanya, Bu. Ada 2. Oh, dua-duanya. Ya, baik. Ya, bagaimana antisipasi Ibu jika ya, Bu? Ya.
ukuran sukses dari rancangan aksi yang Ibu buat itu seperti apa, Bu? Bagaimana Ibu melakukannya? Ya, kalau untuk ukuran suksesnya itu diukur dengan dari rencana yang saya buat dulu. Artinya saya buat, kemudian saya aplikasikan dan dievaluasi. Sejauh mana perkembangannya? Apakah setelah kegiatan coaching ini saya melakukan apa yang menjadi solusi itu, dan nanti direfleksi lagi, dievaluasi lagi, oh bahwa masih ada yang kurang, perlunya mungkin begini. Jadi saya harapkan Bu, kegiatan coaching kita ini jangan berhenti hanya di hari ini saja, tapi bisa berlanjut di hari-hari berikutnya. Ya, baik Bu Elvi. Ya, insya Allah saya selalu ada waktu. Kalau misalnya dalam aksinya itu Ibu sekiranya mengalami hambatan, bagaimana antisipasinya Ibu? Kalau mengalami hambatan, yang pertama itu, ya, apa tadi Bu pertanyaannya, bisa diulang? Iya, kedengaran Bu, tapi baru kedengaran. Iya, bisa diulang jawab pertanyaannya? Sekiranya Ibu mengalami hambatan dalam melaksanakan aksinya, nah itu bagaimana? Ya, bagaimana antisipasinya jika sekiranya Ibu mengalami hambatan? Oh ya, untuk antisipasinya itu saya akan Halo? meminta bantuan. Halo, kedengaran? Ya, Ya, saya akan iya, kedengaran. meminta bantuan rekan-rekan teman saya di sekolah, Bu, untuk melihat rencana-rencana yang sudah saya buat. Itu Bu yang akan saya lakukan, meminta tolong ke mereka. Kemudian membuat jadwal Oh ya, mana iya, yang baik. harus diprioritaskan. Iya, supaya ini tidak tumpang tindih ya, karena Ibu Elvi kan padat jadwal, padat Iya, kegiatan. betul. Ya, Iya, Bu. baik. Ya, apa yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat, atau kira-kira kapan bisa dilakukan itu, Bu? Insya Allah besok, Bu, di hari Senin. Jadi sebentar malam saya buat dulu schedule-nya. Besok Ya. saya mulai. Berarti sebentar susun schedule ya. Ya, baik Bu Elvi. Apa yang Ibu dapatkan dari sesi bincang-bincang ini? Baik, yang saya dapatkan itu yang pertama, saya berbagi permasalahan ke Ibu, apa yang saya rasakan, apa yang saya dapatkan di sekolah. Yang kedua, ada solusi terkait dengan permasalahan saya itu, dan yang ketiga, adanya nanti rencana aksi yang akan saya lakukan, dan setelah rencana aksi itu dilakukan, tentunya akan dievaluasi. Itu, Bu. Wah, luar biasa Bu Elvi ya. Sudah sangat matang ini rencananya. Ya, baik, sebelum kita tutup sesi kita ini, saya ingin mendengar komitmen dari Ibu Elvi. Seperti apa komitmennya? Baik, berbicara mengenai komitmen berarti kita berjanji sama dirinya kita sendiri, apa yang kita mau lakukan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi komitmen saya, Bu, adalah saya akan mengaplikasikan apa yang saya sudah dapatkan di kegiatan coaching ini ke dalam proses pembelajaran, ke dalam kegiatan sehari-hari saya di sekolah, Bu. Itu yang menjadi komitmen saya. Itu, Bu, komitmen saya. Itu yang menjadi komitmen saya, Bu. Iya. Saya salut, saya bangga kepada Bu Elvi yang sepertinya Bu Elvi ini selalu full semangat ya. Luar biasa. Saya penasaran seperti apa nanti aksinya Ibu Elvi, seperti apa cerita pengalamannya. Semoga Ibu Elvi bisa berbagi kepada saya ya, karena ini juga nantinya akan menjadi praktik baik ya. Iya, betul, baik Bu, akan menjadi praktik baik. Mungkin bincang-bincang kita cukup sekian. Ya, bisa kita akhiri sekarang Bu Elvi? Ya, bisa Bu, bisa. Halo. Iya, baik. Terima kasih karena Ibu Elvi sudah mau bercerita kepada saya.
ya tidak Saya juga terima kasih, menutup-nutupi Bu. apa permasalahannya. Iya. Saya juga Baik Bu ucapkan terima Elvi, kasih, tetap Bu. semangat. Ya, siap, Iya, Bu, siap. tetap semangat ya. Ya, Ya, siap. nah Terima baik kasih, Bu. saya akhiri. Ya, ya sama-sama. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suryono, Iya, Bu. Pak Oke. Suryono. Ya, coachingnya sudah Halo. selesai, Pak. Ya. Ya, halo. Alhamdulillah. Sudah selesai coachingnya ya, Bu? Sudah Pak. Oke, baik. Sekarang kita masuk di pasca observasi ya, Bu. Luar biasa sekali saya lihat Iya, tadi Pak. ya, Bu. Sekarang Ya. bagaimana proses coachingnya tadi, Bu? Alhamdulillah Pak, berjalan lancar. Kemudian tadinya sih awalnya saya ini agak khawatir, takutnya jangan sampai pertanyaan-pertanyaan saya ajukan itu tidak bisa mengantar coach saya untuk menemukan solusi, tetapi ternyata akhirnya saya bahagia karena saya melihat coach saya juga nyaman dan mau bercerita, membuka permasalahan-permasalahan itu dan menemukan solusi, Pak. Baik, Bu. Dari proses coaching tadi ada yang ingin saya tanyakan terkait komitmen yang ingin Ibu capai. Apa indikator yang ingin Ibu capai dari coaching tadi, Bu? Indikatornya kalau yang utama itu bagaimana saya sebagai coach menstimulus coach saya supaya bisa menemukan solusi, Pak. Itu yang utama sekali. Dan bagaimana juga komitmen coach saya itu supaya bisa merealisasikan solusi-solusinya tersebut melalui aksi nyata. Ya, bagus sekali ya, Bu. Dari coaching tadi luar biasa sekali ya, Bu Jumarniati, sudah sesuai dengan alur tirta, di mana sudah melaksanakan tujuan, sudah melaksanakan identifikasi permasalahan, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab terhadap interaksi tersebut. Tadi juga saya sudah mendengar mengenai percakapan dengan coach, sudah fokus dengan percakapannya. Berarti Ibu sudah berhasil mengcoachi rekannya. Alhamdulillah. Sekarang Bu, yang terakhir yang ingin saya tanyakan. Iya Pak. Rencana Ibu ke depan itu yang ingin dikembangkan apa, Bu? Rencana saya ke depan untuk menjadi coach yang baik, saya itu ingin melatih diri saya supaya bisa tetap fokus, ya lebih fokus lagi. Jadi ingin melatih fokus, Pak, karena saya itu orangnya cepat sekali terganggu konsentrasi, jadi cepat pecah fokusnya, Pak. Dengan hal-hal yang kecil saja sudah bisa terganggu. Jadi itu yang ingin saya latih terus-menerus, Pak. Ya, luar biasa sekali ya, Bu. Semoga Ibu ke depan menjadi coach yang profesional, yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Mungkin pertemuan kita kali ini, Bu, semoga kita di lain waktu kita dapat berbincang-bincang kembali. Saya akhiri ya, Bu, pertemuan kita kali ini. Iya, Pak. Saya ucapkan terima kasih ya, Pak, atas masukan-masukannya. Sama-sama, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.